warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada, senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Nah, sudah hadir juga nih Ibu Dr. Ratnawati, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Oke, dan saat ini kita sudah berada di Masjid Al-Mutakin. Saya nggak sendiri, didampingi Bu Enda. Bu Enda, pemirsa. Boleh Bu Enda disapa warga Cirebonnya? Oke, baik Ibu. Mungkin kita sambil jalan ya Bu ya, sambil menuju ke Masjid Al-Mutakin. Nah ini Ibu, di sini juga banyak sekali remaja masjid, lalu juga mungkin karena ini pas rame ya, sudah enggak itu ya, sudah offline ya. Sudah offline pembelajarannya. Ini mungkin ada anak-anak TPA ya Bu ya, sama pendidikan Al-Quran. Oke, baik pemirsa, nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti terus perjalanan kami Ramadan bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada, kembali saya hadir bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati nih ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita puasa yang keberapa nih Bu? Yang ke-11 hari ya Bu ya. Oke, alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya Bu ya, dan sudah hadir juga ini pemirsa ya. Ibu-ibu hebat UMKM Mitra Sehati Kota Cirebon. Boleh minta tepuk tangannya ya? Luar biasa, pemirsa, di depan saya sudah ada beragam produk UMKM Mitra Sehati Kota Cirebon ya, dan ini juga tadi olahan dari ikan ya Bu Ena ya. Ikan ya. Ikan. Boleh hari ini? Ikan, judulnya ikan hari ini Ibu. Oke. Boleh Bu Ena, mangga silakan perkenalkan produk-produk UMKM Mitra Sehati Kota Cirebon ini untuk pemirsa RCTV. Ini barangkali pemirsa ada yang belum lihat, Bu Ena ini adalah Ketua UMKM Kota Cirebon. Beliau sudah 13 tahun membina UMKM di bawah pembinaan Pak Herman Hairon dari DPR RI beserta saya sebagai istrinya. Saya berada di Persaudaraan Istri Anggota DPR RI sudah 13 tahun beliau, dan saat ini sudah sekitar 500 ya Bu Ena ada binaannya. Barangkali pemirsa ada yang mau ikut gabung. Betul. Silakan dengan Bu Ena. Coba diterangkan Bu Ena apa saja yang sudah pernah produknya ya, boleh. Makasih Mbak Desi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Ena Sunaina dan saya membawa UMKM Mitra Sehati binaan Bapak Herman Hairon dengan Ibu Ratnawati ini. Sebelah saya Ibu Jujun yang punya produk siomay. Ibu Jujun luar biasa, ini buat buka puasa enak nih Bu. Ya, enak banget ini Ibu, langsung dimakan. Oh, sudah siap saji, udah mateng ya ini. Nanti buat buka ya. Ini Bu Jujun ini udah lama juga, 13 tahun bersama saya. Oke. Di Mitra Sehati. Itu Bu. Kenapa namanya siomay kerucuk? Karena kita posisi jualannya di kerucuk. Di kerucuk. Oke. Oke, nama daerah yang diangkat ya. Kerucuk gitu Bu. Ya. Oke, luar biasa ini ya. Lanjut. Lanjut Bu Ena, Lanjut, mangga. tahu bakso ini punya Ibu Neni Agustianingsih. Ibu Neni. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Dulu karena ini harus beku makanya di es Bu. Oh, frozen food ya. Nih, kalau mau nggak digoreng lebih sehat, ada direbus atau dikukus ya. Ada di mana Bu Neni? Amati di Villa Kecapi. Di Villa Kecapi, luar biasa ya Bu ya, ini tahu bakso. Silakan kalau yang mau yang beli di sana. Oke. Nah, lanjut kita ke ini. Bakso goreng. Jadi bakso tenggiri. Ini Bakso ikan. ikan tenggiri Bakso punyanya Ibu Tati. Bu Tati, oke. Oke. Bu Tati alamat di mana Bu Tati? Dekat Ibu di sini Jember Agung R14. Jember Agung. Jember Agung. Oke, Karya Mulia masih ya, Sama kami Bu, ya. itu juga 13 tahun ikut kita. Ini sudah ada PIRT-nya ya. Tinggal halal Bu. Ya. Halal sudah daftarkan ya? Udah Oke. Sudah luar biasa ya. Lanjut ke ini apa namanya?
apa namanya stik tempe. Oh, stick tempe. Punyanya Siti Eropa sama Bu. Siti Eropa yang kemarin Ya. cuma ini kita sweet kemarin ke sana. Ke apa namanya Kalijaga. Kalijaga. Jadi ini produknya di sini kebetulan. Oke. Nah, ini lanjut ke ikan asin. Teri balado. Tribalado. Teri balado ini punya Tuti Hartuti. Ibu Tuti. Ya, Senden Bu, Ya. Jaksan. Oke. Sama Dikun. Nah, ini yang mau dibawa sama Ibu. Ya. Ini Villa Parma. Luar biasa ya. Ini Enak sama, tuh Ibu. jadi ini sama terasi, Ya. juga sama bilis. Ini yang ikan asinnya Bu. Oke. Oh, yang mentah ini. Oh, oke. Ya, ya, ya. Oh iya, packingnya bagus. Oke, packingannya sudah bagus ya ini Nah, ini mentah. nanti ke depan Bu Endang Mitra Sakti Kota Cirebon pakainya begini. Iya. Semuanya Kita Insya dari Allah. Bapak Herman Heron. Ya. Luar biasa. Gitu Tepuk ya. tangan dong. Mitra Sehati Kota Cirebon ya. Ini ada terasi juga ya. Ada terasi, enak Bu terasinya Bu. Oke. Produk dari Mitra Sakti enggak malu. Tidak mengecewakan ya Bu Ena ya. Oke. Kalau masih mengecewakan sudah dilatih. Sudah ini. dilatih. Jadi untuk kami yang ada di rumah juga teman-teman Ya. di sini ada di sini kalau barangkali belum tahu Mitra Sehati silakan lihat di IG-nya Mitra Sehati Kota Cirebon atau di Facebook-nya atau juga kunjungi dengan teman-teman semua di sini dengan IG-nya masing-masing. Ya. Silakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, teman-teman semuanya, pemirsa semuanya yang ada di hadapan kalian semua ini adalah perempuan-perempuan hebat. Jangan lihat usianya, tapi lihat semangatnya tetap muda terus ya. Bu Ena. Oke. Terbukti Ibu ini produknya luar biasa. Ternyata Terima Kota kasih. Cirebon memiliki banyak potensi ya Bu Ena ya. Nih ada yang punya wilayahnya Bu. Pembinaan. Ya, Kesambi. Yang punya wilayah Kesambi. Oke. Ya. Iya. Baso ya. Oke, Ibu Ratnawati selaku Ya. pengasuh ya Bu ya dari UMKM Mitra Sehati. Pembina. Pembina. Mitra Sehati Kota Cirebon. Kalau diasuh sudah besar-besar. Oke, Ibu melihat potensi perempuan-perempuan hebat di Yap. Kota Cirebon ini ya Bu ya. Yap. Yang satu bikin tahu, yang satu bikin siomay, lalu Ya. juga ada kemasannya sudah luar biasa Ya. ini. Ibu apa nih yang ada di pikiran Ibu ke depannya nih Bu? Ya. Oke. Sesuai dengan judul Ramadan Sehat, Mbak, saya juga ingin mengedukasi tidak saja ke adik-adik atau anak-anak yang di pesantren ini, tetapi juga mengedukasi para pelaku usaha bahwa kita juga bisa membuat kemasan yang untuk orang yang berkebutuhan khusus lagi nih Mbak Oke, Desi. betul. Karena ini penting sekali ya, Bu, ya. Karena pasti kan pengen anak-anak yang mempunyai kekurangan ya, berkebutuhan khusus atau orang yang memang punya masalah pencernaan. Betul. Nah, seperti ini buat mereka tepung itu nggak bisa. Kan ini tepung ya, Bu Ena. Nah, ini tepungnya itu bisa diganti. Jadi barangkali ke depannya nanti Aci ya Mbak Tati, Aci ya? Aci ya? Aci, tapioka ya. Ini iya. bukan tepung terigu ya, bukan. tapioka. Tetapi ada lagi Mbak yang Bu Ena yang namanya diaktifasi tapiokanya. Jadi lebih lagi ringan cerna untuk orang-orang yang mempunyai kelainan Berkebutuhan khusus, berkebutuhan khusus atau dia mempunyai kelainan pencernaan. Betul. Itu bisa. Jadi dan satu lagi, kalau yang kolesterol kan nggak mau nih goreng-gorengan. Oke. Buat yang masih mentah. Jadi bisa digoreng di rumah, mereka pakai minyak gorengnya sendiri. Kayaknya yang kolesterol lebih bagus ini nih. Nah, ya ini rebus, kukus bagus. Tapi kacang. Nah, bukan kacangnya, kacang tidak masalah. Tetap ini pakai terigu. Pakai terigu. Nah, itu harus ada olahan khusus lagi yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa dengan
terigu. Nah, kita tidak pernah berpikir kan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ada inovasi dari Mitra Sehati ini. Nanti ketuanya aja ya yang dikasih pelatihan. Biar nanti ya memberikan kita mungkin nanti bikin outlet atau pas mobil khususnya promolingnya itu nanti ada satu hari misalnya yang untuk Jumat Berkah itu semua makanannya makanan khusus. Betul. Yang dibuat untuk ya dari ikan yang gluten free, yang non minyak, tapi tetap aja dari olahan ibu-ibu. Kalau pangsanya bagus, Kenapa tidak? nah, kenapa tidak diteruskan gitu ya. Nanti kebetulan kalau Mitra Sehati Indramayu bendaharanya Mbak Santi sudah saya kursuskan dan beliau sudah ikut masuk ke dalam untuk marketernya dari makanan sehat itu gitu. Jadi kalau misalnya Bu Ena belum masuk, nanti belum jadi marketer, bisa gabung dulu pembeliannya ke Bendahara Mitra Sehati Kabupaten Indramayu ya. Nanti kalau pas buka ada pelatihan baru, saya sudah terpikir 3 ketua ini harus masuk. Karena produknya kita bisa kemas, ini yang untuk orang biasa, tapi kita juga punya produk sehat untuk yang orang berkebutuhan khusus. Ya, Oke, setuju ya, semangat terus ya, luar biasa. Oke, itulah pemirsa ya, luar biasa sekali tadi Ibu Ratna memberikan edukasi juga. Kembali ya Bu ya, Ibu selalu memikirkan juga bukan hanya untuk orang-orang yang sehat, tapi juga Ibu berpikir bagaimana caranya produk ini juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang dengan masalah pencernaan, anak berkebutuhan khusus, yang orang yang pengen ngemil nggak bisa kalau kolesterol gitu kan. Oke, ke depan Mitra Sehati Kota Cirebon maju terus ya Bu ya, dengan banyak inovasi. Boleh tepuk tangannya dong. Oke, terima kasih Bu Ena. Terima kasih sekali. Sukses selalu. Amin. Amin. Sukses selalu ibu-ibu ya. Ibu hebat semuanya nih. Pas hari ini, pas season ini kita lewati dengan baik. Insya Allah kedepannya lebih baik. Amin. Oke, pemirsa TTV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah, berkat kasih sayang dan rahman rahimnya Allah, kita bersama-sama bisa berkumpul dan kembali dalam program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Saya boleh nggak tepuk tangannya? Terima kasih yang terhormat sudah hadir Ibu Dr. Ratnawati MK3. Oke, hadir juga Ibu Enda. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ini sudah hadir juga Bu pengurus DKM dari Masjid Al Mutakin. Lalu juga ada ketua RW dan pengurus RT ya Ibu Enda ya. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir. Oke, dan anak-anak milenial semangat semuanya ya. Semangat anak muda, semangat semuanya ya. Semangat. Luar biasa. Saya mau takbir dong kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Anak muda tuh semangat Bu. Oke, anak-anak semuanya, anak-anak ya saya bilangnya, bahwasanya seumuran ya Bu ya. Sudah hadir Ibu Dr. Ratnawati yang akan memaparkan bagaimana sih Ramadan tuh yang sehat tuh seperti apa. Bukan hanya dari pola makannya, tapi juga bagaimana cara berpikir sehat gitu kan. Bagaimana juga cara olahraga yang sehat, lalu juga hidup yang sehat ya Bu ya selama bulan suci Ramadan ini. Karena ada juga yang bilang, oh Ramadan itu banyak ibadah, tidurnya juga ibadah, lalu tidur terus. Nah itu ya Bu ya. Oke, mungkin paparannya kepada yang terhormat Ibu Dr. Ratnawati, mangga silakan untuk memberikan paparannya kepada anak-anak hebat ini Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi ini ya, kita masih bisa diberi nikmat sehat dan diberi kekuatan untuk dapat hadir ke tempat yang mulia ini. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku ini soalnya seumuran, bahkan mungkin di bawah anak-anak saya ya Bu. Karena anak-anak saya sudah mahasiswa
masih ada satu bonus yang seusia 10 tahun. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya. Pada saat usia saya sudah menginjak 45 tahun, saya diberikan bonus sama Allah. Saya hamil lagi. Pada saat itu ya tidak terpikir karena saya sudah usia 45, sudah mendekati menopause. Nah, banyak yang bertanya dan akhirnya menjadi motivasi Mbak Desi. Betul. Kok orang lain 43 sudah menopause, Dokter Ratna kok malah hamil lagi? Alhamdulillah, sebetulnya itu kehamilan saya yang kelima Mbak Desi. Pada saat 98 saya pernah terkena tokso. Pada saat itu saya masih PTT di Kabupaten Kuningan. Di sana ada saya kontrak ya waktu itu karena saya tugas. Nah, di belakang itu banyak sekali yang memelihara kucing. Ya, sehingga saya pada usia 6 bulan itu saya keguguran. Bukan keguguran, sebetulnya lahir tapi usia kandungan belum cukup umur. Dan kedua, ketiga alhamdulillah ada. Yang keempat ini keguguran lagi. Itu karena aktivitas saya waktu itu di kantor. Jadi setelah ada kegiatan saya dari puncak balik, itu kandungan saya tidak kuat. Pada saat itu di usia saya 45, saya memang sudah tidak memakai IUD karena saya tidak berpikir akan hamil lagi ya. Sudah mendekati menopause. Dan tetapi pola hidup saya 2 tahun sebelum 2011 itu saya berubah. Pola hidup saya itu saya sudah makanan sehat, memang saya sudah makanan sehat. Tiap hari ke kantor pun saya tetap bawa, tetapi masih saya kadang-kadang memakan yang lain. Nah, porsi makanan sehat saya itu ditambah, saya lebih. Sehingga itu jadi motivasi teman-teman saya yang belum pada punya anak, Bu Endah, di kantor. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sampai sudah mengambil anak. Itu usia perkawinan ada yang 8 sampai 10 tahun. Itu mereka termotivasi, Dokter Ratna saja bisa usia 45. Mereka masih muda-muda. Akhirnya alhamdulillah, Bu. Jadi ada 2 orang yang sudah mengambil anak, itu dapat dari kandungan sendiri. Alhamdulillah. Jadi pola makan saya itu menghindari makanan-makanan yang instan ya. Jadi lebih banyak saya di rumah itu memang memasak. Dari dulu saya juga dari mulai PTT saya masih hidup sendiri, belum berkeluarga, saya selalu menerapkan itu. Jadi pola makan saya itu sayur. Kalau sayur itu sebetulnya gampang, nggak harus tumis, nggak harus rebus, nggak harus apa. Kalau sayur itu organik, tinggal cuci saja pakai air garam. Tapi bukan garam yang sudah rafinasi ya. Kalau bisa garamnya yang garam, kalau sekarang banyak yang istilahnya garam Himalayan, ya, atau garam gunung gitu ya. Banyak sekali itu. Jadi saya makan kalau lalap itu saya cuci bersih dengan air batang, kasih air garam, itu saya langsung makan lalap. Taburannya kadang-kadang saya pakai sangrai dari kacang atau bukan digoreng ya, atau minyak zaitun saja buat saya sudah nikmat. Nah, kalau nggak bisa dengan makanan yang mentah, terutama buat ibu hamil kan nggak boleh yang makanan mentah ya, takutnya ada tokso ya. Nah, jadi itu direbus saja. Kalau sayurannya organik itu sudah manis Mbak Desi. Jadi nggak perlu, kalau mau cocolan boleh. Cocolannya ya bikin sendiri tanpa MSG, tanpa penyedap, itu lebih sehat ya. Kenapa tadi saya ingin para UMKM Cirebon, terutama ya Kabupaten Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu binaan saya, ayo kita perkenalkan makanan yang untuk orang berkebutuhan khusus. Tetapi kalau misalnya pangsanya lebih banyak, kita beralih gitu. Ya akan banyak bisa diterima nantinya gitu. Jadi kita coba makanan ini sudah bagus gitu. Karena apa? Sudah diolah, sudah ada PIRT-nya gitu ya. Sudah keluar PIRT, sudah terjamin kebersihannya. Dan insya Allah
Bu Enda, saya sudah merekrut sekitar 200 UMKM Kabupaten Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. 200 UMKM akan saya berikan sertifikasi halal. Tapi nasional Bu, ini bukan dari sini, bukan dari sini. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dan ini juga kenapa hari ini produknya ikan akan saya perkenalkan. Kebetulan saya menjadi advisor di suatu perusahaan farmasi dan beliau mengatakan, Bu Rata, UMKM-nya ada nggak produk-produk ikan? Karena selama ini kami ingin memasarkan produk ikan, tetapi olahannya itu masih berbau amis. Sehingga hari ini nanti saya pulang, saya bawa tester dari UMKM Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon, semua yang berbahan ikan. Ya, jadi insya Allah besok saya kemas, gunakan kardus itu saya berikan ke produk farmasi, perusahaan farmasi yang saya bekerja gitu. Yaitu insya Allah kalau ada inovasi bisa go internasional karena itu perusahaan nasional. Amin. Itu barangkali sedikit tips ya. Ini kan calon-calon ibu. Calon ibu semuanya ya Bu ya. Pengen kan nanti kalau insya Allah kita berkeluarga langsung pengen punya momongan. Nah, anak yang seperti apa yang kita inginkan? Kalau dari diri kita sendiri sebagai ibunya, makanan kita tidak sehat, ya. Dari insya Allah dari mulai genetiknya kalau kita makanan sehat, dan kalau kata Pak Ustadz, makanan itu tidak hanya halal, tapi harus thayyib. Bener ya? Bener ya. Iya betul, karena ini semuanya calon ibu ya Bu ya, calon ibu. Inilah pentingnya seorang perempuan itu memiliki banyak ilmu, pentingnya edukasi. Karena perempuan itu madrasah pertama ya Bu ya untuk anak-anak. Tidak hanya madrasah, betul. Genetiknya juga pertama ada di ibu. Di ibu bener. Pabriknya di ibu. Iya betul. Setuju ya? Setuju ya? Bahan baku ya, bahan bakunya di bapak ya. Tambahan. Iya, oke. Mungkin pada kali ini Ibu juga akan sedikit berbicara terkait makanan sehat mungkin di bulan suci Ramadan Bu ya, seperti apa gitu kan? Karena mungkin biasanya Bu kalau anak-anak di bulan Ramadan tuh udah mikirnya tuh makannya mau beli ini, mau beli ini. Tanya dulu mereka makan apa, nanti saya bahas. Iya boleh, boleh. Ini yang ada di sini semuanya ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ada yang mau makanan favoritnya pada saat Ramadan apa? Ada yang mau tunjuk tangan nggak? Kalau tunjuk tangan nanti kayak Ibu Ada kasih hadiah, buku. Oke. Boleh tangannya? Makanan favorit di bulan puasa apa coba? Makanan buka, kalau Ibu makanan bukanya itu kurma. Kurma. Saya kurma ajwa saya sukanya. Boleh kakak yang di belakang namanya siapa Kak? Oh. Fadila. Oke. Fadila. Makanan apa Kak kesukaannya Kak? Yang manis kolak katanya Bu. Kolaknya apa? Kolak apa Mbak? Iya kolaknya. Oh kolak pisang, kolak ubi. Oke, kayaknya favorit Ibu ya kolak nih, jadi favorit sekali. Kalau kolak sudah dibahas kemarin Mbak Desi. Yang lain ayo. Apa coba? Makanan pembuka apa? Kolak sudah dibahas ya kemarin. Iya, kolak sudah dibahas ya Bu ya. Kelebihan dan kekurangannya apa ya? Iya. Boleh yang lainnya? Variasi yang lainnya? Kalau belum nonton, lihat ya di episode keberapa tuh? Ada 10 Ibu. Ya. Oke. Boleh yang lainnya selain kolak ada apa sih Pak? Kakak siapa namanya Kak? Kak Alifa. Makanannya apa Kak kesukaannya? Biasanya suka makan gorengan. Oh gorengan Ibu. Favorit ini Ibu gorengan. Aduh kan favorit banget kan. Gorengannya apa? Bakwan. Bakwan pakai itu ya? Pakai sambal, pakai cabai rawit Ibu ya. Oke. Ini seru nih kayaknya kalau bahas gorengan ya. Rasanya bukan Khalifah saja Bu kalau gorengan ini jadi favorit semuanya ya. Tapi tadi yang Ibu sampaikan, gorengannya makanannya
sehat apa enggak gitu kan, nanti mungkin Ibu boleh kupas ya Bu ya, gorengan bakwan Bu. Ya, Oke. kalau mungkin untuk siapa namanya? Alifah Bu. Alifa, usianya berapa Alifa? 20. Ya, untuk Alifa usia 20, belum kolesterol ya. Belum kolesterol Belum ya. kencing manis ya. Tapi Ya, mau katanya. ya, tapi boleh, bukan nggak boleh. Tapi jangan sering-sering. Ya, karena problemnya masyarakat Indonesia, ini muslim terbesar di Indonesia, muslim terbesar juga di dunia. Setelah habis Ramadan itu bukannya sehat. Coba cek Bu Endah ya, sebagai yang punya wilayah nih. Nah, nanti habis Lebaran nih cek Bu Endah, apakah di puskesmas itu tambah kosong, di rumah sakit itu tambah kosong atau tambah banyak? Ya, coba lihat, rata-rata yang gulanya naik, yang asam uratnya naik, dan kolesterol sama kencing manis, gula sama tekanan darah. Ya, itu banyak sekali. Kenapa? Ya salah satu tadi menu pembukanya adalah Gorengan. Tepuk tangan dong buat Alifah. di episode sebelumnya kita sudah bahas. Betul. Sebaiknya apa yang Dipergunakan untuk takjil ya Bu. yang apa yang digunakan untuk takjil. Boleh Lihat diulang, ya. Bu. Boleh diulang Bu, sedikit Bu. Sedikit. Iya. Jadi review ya sedikit. Memang yang dibutuhkan pertama sekali untuk buka, karena kita butuh energi ya. Kita juga pasti lemes kalau puasa. Ada yang nggak lemes nggak? Kalau nggak lemes dicurigai ya. Wudhunya sambil nelen air. Nah, yang ketawanya kenceng nih. Jadi kalau saya pertama itu kurma. Ya, pertama itu kurma. Apa? Kalau tidak ada kurma apa sih Dok gitu? Boleh apa aja. Buah. Yang penting buah. Karena itu yang paling mudah dicerna. Gulanya buah itu bukan gula berat. Gulanya gula ringan sehingga bisa langsung diserap dan langsung dicerna. Tapi bukan langsung setelah buah makan 2 piring. Ya. Jadi tunggu dulu 15 menit. Kan abis azan ada qomat. Ya, jadi sholat dulu, bukan langsung makan. Jadi buah dulu, yang penting boleh tuh buahnya pakai es, tapi kalau bisa sirupnya diganti. Ya, sirupnya pakai gulanya bikin sendiri, gula merah, atau pakai madu yang lebih sehat. Ya, kalau untuk anak segini bolehlah sedikit-sedikit ya. Oke, biar tambah manis kan? Tuh. Nah itu ya, tipsnya pertama itu makan makanan beratnya nanti setelah maghrib atau setelah isya. Ya. Setuju ya? Mau hidup sehat ya? Mau dong Ibu. Walaupun berat itu Bu. Ya, Berat banget. berat banget gorengan itu. Gorengan itu luar biasa. Oke, tadi mungkin ada sedikit tips ya dari Ibu ya, Ya. bahwasanya ketika kita memulai untuk berbuka puasa tadi buah atau kurma yang lebih baik Ya, ya Bu ya. Karena kalau kurma memang disunahkan ya Bu ya, disunahkan. Baik ya. Mungkin dari tadi penjelasan Ibu ada pertanyaan? Boleh? Boleh Kamelan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan. Izin bertanya, bagaimana cara menjaga imun kita saat kita sedang berpuasa, sedangkan pandemi ini masih terus ada sampai saat ini. Apalagi sekarang ini menambah varian baru seperti Omikron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di bulan puasa ini nutrisi apa yang penting untuk lansia di masa pandemi sekarang? Gitu. Iya. Terus kalau anak muda di bulan puasa kan biasanya saat berbuka puasa, orang tua kan nyuruhnya yang hangat-hangat dulu, tapi anak muda maunya langsung es dingin. Itu gimana dalam maksudnya dalam kesehatan itu nggak apa-apa atau gimana ya? Oke, tadi sudah ada Kak Fadla dan juga Kak Melan. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Oke, Ibu.
ini anak muda nih emang nggak jauh dari gorengan, es ya Bu ya, pedes gitu kan. Nah ini juga pertanyaannya tadi dari Kak Melan. Kak Melan juga menanyakan terkait masalah bagaimana sih Ramadan ini kondisi masih pandemi ya Bu ya. Lalu juga ada Kak Fadla juga katanya kalau nutrisi yang baik untuk lansia itu apa. Terus kalau anak muda kan bawaannya pengennya es aja, padahal ibunya sudah warning nih minumnya air hangat aja, tapi ternyata es lebih nikmat katanya Bu. Boleh nggak Ibu dijawab? Ya, makasih Kak Melan, Kak Fadla. Tadi masalah imunitas ya. Kita ini insya Allah Ramadan ketiga ya. Ramadan tahun ketiga pandemi ya Bu? Ya, Ramadan tahun ketiga masa pandemi. Alhamdulillah kita masih sehat kan? Ya. Sebetulnya Islam itu sudah mengajarkan ya di 1400 tahun yang lalu. Kita kan sekarang 1443 Hijriah. Ya, betul Ramadan. Puasa sebetulnya buat orang yang sakit apapun itu sebetulnya lebih bagus. Ya, kenapa? Karena makanan dari kuman, makanan dari kanker itu biasanya yang banyak gula. Ya, jadi kalau puasa ya kita ya tadi dietnya diet sehat ya, kita tetap makan apa aja, tapi kita memilih makanan mana yang baik dan mana yang halal. Ya, jadi sebetulnya nggak harus diet berlebihan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini semuanya sudah mengandung vitamin dan semuanya sudah mengandung protein. Apalagi sebetulnya dengan vitamin-vitamin itu kalau orang yang sakit yang butuhnya. Ya, contohnya ibu nih kalau buka puasa senangnya air kelapa tapi tanpa gula, ditambah lemon. Kalau mau agak manis, ditambahnya madu. Sehat nggak? Sehat ya. Pengganti elektrolit yang bagus ya. Jadi kalau kita nggak ketemu tuh elektrolit yang botolan, lagi diare, kasih itu aja. Air kelapa tambahin garam, itu elektrolit yang sangat bagus. Apalagi kurma, kaliumnya bagus ya. Gulanya juga gula sehat. Jadi coba lihat para ustadz kalau lagi nyambel, pernah lihat nggak di Instagramnya? Ustadz Yusuf Mansur ada, ustadz siapa lagi itu? Dr. Zaidul Akbar, mereka bikin rujak. Seneng nggak rujak? Seneng. Tapi rendosannya itu pakai kacang disangrai, dikasih itu kurma sebagai pemanisnya. Ya, jadi kurma bukan dari gula. Coba lihat ada Instagramnya. Kalau semuanya ustadz-ustadz pernah ya membuat masakan, ya masakan pemanisnya itu selalu pakai kurma. Ini ilmu lagi nih. Ya, ilmu lagi. Terasi boleh, itu bagus fermentasi loh. Ya, buat orang Indonesia itu salah satu fermentasi, bukan hanya yogurt. Bukan hanya kimchi, itu terasi juga, tapi terasi dibikinnya jangan sampai ada formalinnya Bu Enda, diawasin. Ya, betul-betul murni, itu salah satu fermentasi Bu, sama dengan tempe. Untuk Kak Fadla, orang tuanya masih bisa makanan yang normal, lansianya. Oh, maksud tidak ada penyakit. Kalau ada penyakit gula, ya kurangi gulanya. Kalau misalnya ada penyakit pencernaan, kurangi gorengan pakai tepungnya. Tepungnya pilih tepung yang ringan cerna. Yang tadi saya katakan, tadi sudah dibagi ya. Di bawahnya itu ada Instagramnya, itu pola makan sehatnya juga bagus di situ. Saya dokter senior, saya lulusan tahun 93. Beliau-beliau itu dokter-dokter muda yang ilmunya sudah berbeda pada saat saya belajar. Dan saya ikut belajar Bu Enda. Saya ikut pelatihannya dan saya ikut belajar ke semua orang. Dan saya ingin membagikan ini ke masyarakat biar cepat gitu.
makanan sehatnya banyak di Indonesia, nggak kekurangan kita gitu ya. Jadi apa sih untuk orang tua yang paling bagus kalau misalnya orang tua ya pastinya gorengan dikurangi. Boleh digoreng tapi pakai minyaknya minyak kelapa. Ya, yang CCO namanya coconut cooking oil, yang cookingnya ya, bukan yang untuk diminum. Ya itu bisa bagus. Ya, tapi lebih bagus lagi rebus, kukus, pepes, paling nggak bakar. Ya, lebih aman untuk orang tua karena biasanya orang tua itu sudah pembuluh darahnya itu sudah ada penyempitan. Kenapa? Karena tiap hari dipakai. Ya, bayangin kayak talang air, bukan yang lurus ya, yang lurus aja pasti itu kena sumbatannya, apalagi yang bengkok dan yang tidur ada endapannya itu pasti ada dari darah kita gitu. Nah itu yang biasanya jadi bermasalah ya gitu. Terus tadi apalagi yang ketiganya? Minum yang dingin-dingin tuh. Oh, minum yang dingin. Iya, ada beberapa penelitian memang lebih baik minumannya itu minuman yang hangat. Nah, saya pernah baca dan pernah dengar itu kenapa? Karena kita kan apalagi ditambah tadi minumnya dingin, makannya punya alifah. Di dalam usus nempel semua tuh gitu. Jadi asumsinya itu nanti ada penggumpalan ya gitu. Dan mempercepat lemaknya itu nempel di ususnya gitu ya. Jadi ya tidak salah orang tua kalau sekali-sekali boleh lah, tapi tidak jadi tiap hari. Kalau mau dingin itu aja air kelapanya masukin kulkas gitu. Jadi beli kelapa utuh atau air kelapanya masukin kulkas, keluarnya sudah dingin ya gitu. Oke, jadi boleh sekali-kali ya Bu ya, dingin ya Bu ya. Tapi tidak dianjurkan tiap hari gitu ya. Boleh tepuk tangannya dulu buat Ibu Ratna. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Tadi Ibu sudah jelaskan mungkin dari sisi kesehatan dan juga menurut Islamnya seperti apa ya Bu ya. Karena memang biasanya yang berbahaya bagi kesehatan juga memang sudah diatur dalam Quran ya Bu ya. Ya. Oke, tadi Ibu juga sudah banyak sekali nih ya tips-tipsnya buat kita semuanya bahwasanya hidup sehat itu seperti apa, makanannya, penggantinya juga sudah dijelaskan. Tapi kalau mau pengen tahu lebih banyak lagi Bu ya, saksikan terus Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Kita akan kupas makanan-makanan yang sehat selama bulan suci Ramadan. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ini mungkin tadi ada yang dibagikan ya. Ya. Okay. Ini bagaimana makanan yang baik dan sehat itu, baca ya. Kalau ada punya tanda-tanda kayak gini, cepet detox tuh. Ya, ini kita perlu detox. Jadi bulan puasa ini sebagai detox sih sebetulnya. Allah tuh memberikan di bulan Ramadan ini kita mengistirahatkan makan. Tapi kadang-kadang masyarakat itu terbalik. Pada saat Ramadan makannya mewah. Makannya mewah dan berlebihan. Akhirnya yang seharusnya ibadah yang ditambah, tetapi jatah bulanan yang ditambah gitu. Ya, jadi sebaiknya pola makan seperti biasa, yang ditambah itu vitamin mineralnya. Dan ini salah satu detox ya kalau untuk umat Islam selama 1 bulan penuh itu. Iya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih sekali, ini edukasi juga nih buat pemirsa semuanya juga bahwasanya memang tadi Ibu juga berkali-kali menyampaikan bahwa ketika ada larangan dari Allah itu pasti di kesehatan pun ada mudaratnya ya, ya, ada mudaratnya dan ada manfaatnya. Oke ya. Semangat semuanya ya. Tetap semangat ya. Boleh sekali lagi minta aplaus buat Ibu Ratna. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, nih ini kan sekarang kita mau jelang berbuka ya Bu ya. Yep. Mungkin sekalian juga nanti kita berbuka bersama-sama ya, berbuka puasa.